Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Pengusaha Desa. Bersama saya Ali dari Kediri. Oke, salam, semoga apa yang kalian usahakan sekarang, apapun itu usahanya, semoga mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kalian. Oke guys, kali ini kita akan membahas manfaat atau efek dari penyemprotan rutin 5 hari sekali. Mungkin ada beberapa versi ya, orang-orang bisa 1 minggu sekali, tapi ini kalau versi saya menggunakan penyemprotan manyang atau hama yang biasanya kita katakan sebagai manyang, penyemprotan 5 kali ya. Itu bukan hanya untuk manyang, tetapi juga ulat-ulat, ataupun termasuk sekarang yang saya alami adalah adanya cambuk seperti ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang baru menanam pohon belimbing, mungkin ada hama seperti ini bisa menggunakan, saya mereknya lupa, tetapi yang jelas menggunakan untuk pembasmian wereng. Nanti kalian bilang saja ke tempat penjualan obat untuk membasmi wereng, nanti biasanya bungkusnya warna hijau kalau nggak salah. Nah, ini hasilnya dari penyemprotan rutin 5 penyemprotan 5 hari sekali ya. Ini sudah berbunga, ini termasuk masih awal ya, jadi bunganya masih belum terlalu banyak, tetapi alhamdulillah sudah mulai muncul. Ini juga 1 bulan setelah pemangkasan ya. Kalau dilihat dari atas ini sudah tumbuh kembali tangkai-tangkai baru, tetapi ini sejatinya sudah 1 bulan ya, sudah setelah pemangkasan. Nanti untuk penjelasan manfaat dari pemangkasan sendiri nanti bisa saya video yang selanjutnya. Ini saya akan membahas masalah hasil atau manfaat dari penyemprotan 5 hari sekali. Nah, manfaatnya yang pertama, bunganya akan selamat, tidak rontok ya. Ini termasuk selamat ya, kayak seperti ini. Nah, ini termasuk selamat. Jadi kalau biasanya kalau penyemprotan telat, ini dia akan menghitam, jadi kayak kering dan akan rontok dan tidak akan menjadi seperti ini. Nah, ini jangan salah ya, ini kenapa kok itu yang lainnya rontok, kenapa kok cuma yang ini? Karena biasanya kalau tidak panen raya ya seperti ini, memang setiap tangkai gini memang yang jadi seperti ini. Tapi kalau pas panen raya itu biasanya terjadi pada bulan ketiga atau bulan 10, itu memang banyak sekali. Jadi ini termasuk sudah aman ya. Jadi penyemprotan itu hasilnya ini kembangnya tidak rontok dan dia akan menjadi buah kecil yang siap untuk dibungkus. Nah, seperti ini siap dibungkus ya. Ini kembangnya tidak rontok, jadi dia sehat, kuat gitu. Nah, manfaat yang kedua yaitu mengurangi ulat. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu, di sini biasanya kalau penyemprotan telat ada ulat warnanya hijau. Ini saya tidak menemukan karena ya memang sudah disemprot ya, memang sudah disemprot juga nggak ada. Saya lihat ini bunganya sudah mulai banyak. Nah, biasanya itu nanti dia menggerogoti, nggak yang bagian luar sini, malah dia menggerogoti yang bagian dalam. Kalau ini ibaratnya ada 3 buah ini ya, biasanya kalau ada 3 buah seperti ini, dia akan menggerogoti yang bagian dalam. Jadi dari luar memang dia nggak kelihatan, tapi pas dibuka sini ulatnya ada di dalam sini. Tetapi manfaat dari penyemprotan rutin 5 hari sekali, nah itu dia ulatnya akan mati. Mungkin itu ya hamanya ya, hama dari buah belimbing sendiri. Terus ada juga, kenapa sih kalau bunga yang biasa dialami oleh pemula itu, kenapa bunganya rontok dan hitam-hitam, dan itu semuanya nggak jadi. Nah, itu bisa dijadikan pengalaman
manfaat dari penyemprotan sendiri ya seperti itu, untuk menguatkan calon-calon gini, calon-calon pentil-pentil yang kecil ini. Nah, soalnya kalau menurut saya sendiri, untuk bunga yang menghitam gogrok itu dia diserang oleh hama yang kecil, jadi bukan hama yang yang kelihatan mata yang besar gitu. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan tuh hamanya kecil, jadi dia akan membuat bunga, dia akan menyerang langsung ke bunganya. Jadi dia dari kecil sudah terkena ibarat infeksi ya, jadi dia akan gogrok dan akan melemahkan kekuatan. Jadi dia kalau dipegang gini dia akan rontok, tapi kalau sehat gini karena penyemprotan rutin dia tetap kuat, meskipun di gini ibarat ini kena angin gini ya, dia akan tetap kuat. Nah seperti itu. Jadi dia akan mematikan kuman-kuman lah ibaratnya ya, atau hama kecil yang tidak terlihat yang biasanya menyerang bunganya langsung. Jadi ada yang menyerang bunganya, hamanya ada yang menyerang bunganya, terus ada yang menyerang dari calon bimbingnya yang besar-besar gini. Jadi dari kecil dia kalau penyemprotannya nggak rutin, kecil seperti ini biasanya dia sudah kena. Jadi memang dia sudah kena manyang. Sayang sekali memang kalau memang penyemprotannya nggak rutin. Jadi ini alhamdulillah memang sudah kembali normal, penyemprotan rutin 5 hari sekali. Jadi ini alhamdulillah banyak yang selamat ya. Untuk teman-teman yang bilang kok masih banyak yang bukan banyak ya, masih ada juga yang terkena manyang, itu wajar ya. Ya kita bandingkanlah dengan dibanding yang selamat gitu. Jadi kita lihatnya jangan yang kena, tetapi dibanding dengan yang selamat kan pasti banyak yang selamat gitu. Jadi kita ngincernya yang selamat aja, enggak yang kalau memang itu kena manyang ya memang ya gimana ya namanya, kita juga usaha pasti ada enggak semulus kadang ya, ibaratnya enggak 100% bisa selamat ya, pasti ada mungkin ibarat itu 90% lah selamat ya, 10%-nya itu memang dia ibarat itu manyang yang belum terkena obat, dia tiba-tiba langsung mencelok di sininya, di buahnya, langsung dia ibarat ngambil sari-sarinya, buahnya terkena virus tapi manyangnya mati. Tapi ya itu kan ibarat dia jadi korban ya, jadi tumbal ya, tapi nggak semuanya seperti itu. Nah ini sudah banyak tangkai-tangkai baru ya. Nah ini saya memang sedang mengalami ini sedang saya obati ya, ini namanya cabuk ya, tapi ini insya Allah 1 bulanan lah dia akan sendirinya akan kering. Nah ini memang saya perlihatkan, ini memang ada beberapa pohon yang belum berbunga, tapi tenang saja, di sini kita jangan berpikir oh ini kok nggak berbunga, kok yang lain berbunga, ada beberapa pohon yang tidak berbunga. Jangan khawatir, karena biasanya dia akan berbunga setelah ibarat itu temannya yang tadi berbunga, habis itu masa bungkus ya segini ya, ini masa bungkus, dia akan menyusul. Nah dikatakan makanya buah belimbing itu tidak ada masa panennya, karena kita bisa membuat belimbing itu panen terus dengan syarat penyemprotan rutin, perawatan yang teratur, dan istiqomah ya dengan apa yang kita ibarat yang kita usahakan. Jadi nyemprotnya nggak telat, perabukannya nggak telat, terus mangkasnya nggak telat, seperti itu insya Allah nggak bakal telat buah belimbingnya ya. Meskipun nggak seperti panen raya, tetapi buah belimbingnya nggak akan telat. Nah ini bisa sampean lihat, bisa teman-teman lihat, ini nggak ada bunganya. Nah tapi di sini sudah ada buahnya, ini yang siap untuk dibungkus. Nah ini kan juga hasil dari penyemprotan ya, lihat mulus-mulus, masih kecil gini mulus. Ini kalau penyemprotan telat ini segini itu sudah banyak yang kena manyang. Nah dan untuk penyemprotan saya ingatkan lagi, untuk penyemprotan karena ini musim hujan jangan lupa pakai perekat ya,
karena sangat penting sekali. Nah ini mungkin ya ada, kalian lihat ya, ada yang kering juga. Nah pokoknya jangan khawatir, jangan berkecil hati ya, memang kita kan melakukan usaha, pasti ada beberapa yang memang ya kelewatan, pasti semprot ya, pasti dia ya kayak gini kering, tapi nggak semuanya seperti itu. Nah ini ada yang sudah mulai, nah ini ya tadi sudah saya perlihatkan memang. Nah ini memang nggak ada bunganya ya, tapi sudah ada buahnya. Nah di sini, nah ini pohon-pohon yang sudah ada bunganya. Jadi memang ibarat itu enaknya kalau kalian nanti menanam buah belimbingnya agak banyakan ya, ibarat 50 pohon. Jadi mungkin yang sebagian ada yang sudah berbunga, sebagian belum. Habis itu pas udah masa panen, nah yang satunya nyusul. Jadi nanti kalian nggak akan telat untuk pengunduhan buah belimbing. Jadi nanti ada yang kecil seperti ini udah lumayan gede ya. Terus ada juga yang masih kecil seperti ini. Nah terus ada juga yang mungkin sudah sebesar ini, dan juga ada yang sudah mulai petik. Nah itu yang tidak akan membuat ibarat belimbingnya habis ya, jadi ada kesinambungan dalam panennya. Nah ini sudah masa-masa sekarang itu setelah penyemprotan rutin, setelah pemangkasan, ini sudah mulai masa pemukusan ya. Jadi kalau ibarat tuh wes gak ada habisnya kalau penyemprotan rutin itu ya, perawatan rutin termasuk dari penyemprotan itu yang paling inti kalau menurut saya. Itu karena dia berhubungan dengan jadinya bunga atau enggak ke buah, dan apa ya, tingkat apa manyang itu ya. Manyang kalau misalnya udah jadi buah tapi manyangnya masih nggak bisa dikendalikan ya sama aja ya. Sudah berbuah bagus-bagus kayak gini, ternyata pas mau dibungkus ada apa, ada hantupan manyangnya. Nah kayak gini biasanya manyang sukanya itu kalau pas disemprot itu dia ngentupnya itu kalau di sini loh, di dalam-dalam gini. Jadi dia pinter banget cari celah yang memang di dalamnya itu nggak ada apa yang ibaratnya nggak ada obatnya ya. Ya memang itu ya gak mungkin ya kita kalau nyemprot membuka satu-satu seperti ini, tapi alhamdulillah dengan penyemprotannya ya biasalah, disemprot dari atas pohonnya ya, dari atas, terus habis dari dalam, terus habis itu penyemprotan apa pas bunganya, pas buahnya gini agak ditebelin ya. Kalau daun-daun yang gini yang memang nggak ada bunganya, memang nggak ada apa buahnya, satu kali seret apa dilewat gitu, satu kali penyemprotan nggak apa-apa. Kalau saya biasanya memang kalau yang ada bunganya seperti ini agak saya tebelin 2 kali, kadang 3 kali. Memang sangat pengaruh sekali ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pemula, terutama untuk pemula yang sedang merawat buah belimbing. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat, jangan takut tidak panen ya. Kita tetap akan sharing bagaimana caranya merawat buah belimbing agar panenannya bisa maksimal, dan terutama tidak putus ya, panen terus, dan tidak ada namanya kita telat dini. Jadi kita panen sepanjang tahun ya. Mungkin saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu yang saya bisa sampaikan untuk manfaat dari penyemprotan rutin 5 hari sekali. Untuk kalian terserah ya, bisa menggunakan cara saya atau memang ada beberapa orang yang memang penyemprotan hanya dilakukan pas waktu berbunga atau pas panen saja, atau pas lagi ada buahnya. Kalau dari saya penyemprotan meskipun tidak ada bunganya, meskipun tidak ada buahnya, penyemprotan akan terus saya lakukan terus. Jadi ya memang ada hasilnya, bunganya kuat, habis itu panenan nggak putus, memang seperti itu ya. Mungkin bisa kalian tiru, silahkan. Kalau memang kalau secara finansial memang kayak sia-sia gitu ya, kita nyemprot pas posisi nggak panen tapi kok kita nyemprot terus, tapi nanti hasilnya kalau kita sudah setelah itu kan kita kan panen terus, jadi insya Allah pemasukan juga ada, kita penyemprotan secara finansial juga bisa ibarat ya mumpunilah kasarannya, karena ini akan jauh lebih sebanding dari yang kita lakukan penyemprotan 5 hari sekali dengan panenannya. Kita akan untung
berkali-kali lipat untungnya. Jadi kita jangan khawatir untuk penyemprotan 5 hari sekali, boros atau sebagainya. Kalau menurut saya itu dibanding dengan hasilnya itu sangat jauh. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam pengusaha desa, salam petani kuding dari Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.